6. Di tengah lautan luas yang tak bertepi. Siapa sangka sebuah kapal nelayan sederhana berubah menjadi peti mati dingin yang mengerikan. Pada bulan September tahun 2023, di dalam ruang pendingin gelap gulita kapal yang terombang-ambing di lepas pantai Batam, Kepulauan Riau, Polisi Laut Indonesia menemukan fakta yang membuat siapapun yang melihatnya membeku. 11 mayat perempuan yang dibekukan es, ditumpuk seperti barang beku di pasar. Kapal kematian itu menjadi pintu masuk ke salah satu kasus perdagangan manusia paling mengerikan dan kejam yang pernah ada. Rini pagi tanggal 7 September tahun 2023, laut malam begitu tenang, hanya suara ombak yang memukul lambung kapal patroli Polisi Laut Indonesia. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, kabut tebal menyelimuti perairan perbatasan antara Batam dan Singapura. Saat melakukan patroli rutin, tim tugas tiba-tiba melihat sebuah kapal nelayan kecil bergerak lambat tanpa sinyal posisi AIS. Arah pergerakannya berputar-putar mencurigakan. Kapal itu menunjukkan tanda-tanda aneh. Segera siapkan rencana pendekatan untuk pemeriksaan. Suara komandan bergema melalui radio, mendesak tapi tegas. Saat sorot lampu menyinari, kapal nelayan itu terlihat berantakan. 3 pria di atas kapal tampak panik, buru-buru menarik terpal penutup ruang. 1 orang bahkan mencoba menghidupkan mesin untuk kabur, tapi mesin meraung lalu mati total. Melihat sikap aneh itu, tim tugas segera memerintahkan kapal berhenti. Meminta seluruh awak menunjukkan dokumen, tapi alih-alih kooperatif, mereka bertele-tele. Dokumen tidak lengkap. Nomor kapal sebagian dihapus, mata mereka ketakutan. Gerak-gerik mencurigakan semakin memicu kecurigaan. Insting para petugas berpengalaman memberitahu bahwa pasti ada rahasia gelap di bawah ruang itu. Perintah singkat bergema, buka ruang penyimpanan ikan sekarang juga. Terpal ditarik, asap dingin dari lapisan es tebal mengepul, menyebarkan bau amis aneh. Awalnya semua mengira akan melihat keranjang ikan beku, tapi saat bongkahan es besar disingkirkan, muncul kantong hitam besar yang tidak biasa. Seorang petugas polisi laut menggunakan pisau untuk merobeknya. Dan saat itu juga seluruh tim membeku. Di dalam bukan ikan, melainkan lengan perempuan pucat, kaku, membeku seperti terperangkap dalam es. Teriakan kaget bergema. Ini mayat manusia. Seluruh ruang kapal seketika menjadi tempat kejadian mengerikan. Lapisan es digali, mengungkap mayat perempuan yang ditumpuk. Ada yang masih memakai gelang, kuku dicat belum pudar. Semua diawetkan dingin, tubuh kaku. Mata banyak korban masih terbuka lebar, seolah belum sempat paham apa yang terjadi. Total, petugas menghitung 11 mayat perempuan. Udara di laut yang biasanya tenang kini terasa pekat karena kengerian. Para prajurit yang terbiasa dengan badai dan bahaya tak bisa sembunyikan keterkejutan di hadapan pemandangan menyedihkan itu. Seorang prajurit muda memegang erat tangan rekannya. Suaranya tersendat. Mereka baru gadis-gadis muda. Segera, perintah dikeluarkan. Segel kapal, tangkap seluruh awak. Bawa kembali ke pelabuhan untuk penyidikan. Informasi panas langsung dilaporkan ke Markas Besar Polisi Laut dan Kepolisian Kota Batam. Awalnya, para pria di kapal berbelit-belit mengaku ini hanya barang khusus yang disewa angkut, tapi di hadapan ketegasan petugas, kebenaran biadab perlahan terungkap. Ini bukan pengangkutan ikan, apalagi barang khusus lain, melainkan 11 nyawa manusia yang dijadikan barang mati dingin. Kasus ini langsung mengguncang. Berita tentang kapal nelayan berisi mayat beku menyebar seperti kilat. Di darat, banyak keluarga dengan anak perempuan hilang menunggu gelisah. Sementara opini publik seluruh negeri terguncang oleh pertanyaan. Siapa yang tega menjadikan perempuan-perempuan itu mayat beku dan untuk apa? Setelah menangkap 3 awak mencurigakan, polisi laut menyegel seluruh kapal untuk pemeriksaan. Kapal nelayan yang kecil dan usang itu ternyata menyembunyikan kebenaran biadab melebihi imajinasi. Saat lapisan es dipindahkan dari ruang, mayat perempuan-perempuan itu muncul telanjang. Ada yang tangannya diikat plastik ketat,
meninggalkan bekas memar dalam berwarna ungu. Ada yang mulutnya masih ditutup kain kotor, gigi menggigit kuat hingga rahang berubah bentuk, rambut panjang menempel es. Bekas lebam di leher, di dada menuduh proses pengendalian kejam sebelum mati. Ahli forensik mencatat, sebagian besar mayat ada tanda suntik obat penenang. Di bawah kulit masih ada bekas jarum belum sembuh. Beberapa korban ada luka kecil di perut seolah pernah diperiksa tubuh dengan alat kasar. Pemandangan itu membuat banyak penyidik memalingkan muka, mengepalkan tangan untuk menahan emosi. Bau kematian bercampur bau es amis menusuk hidung, menempel di kulit. Bongkahan es pecah bercampur darah kering membentuk noda merah gelap di lantai kapal. Setiap kantong nilon hitam dibuka. 11 wajah perempuan muncul dalam mimpi buruk. Ada yang mata masih terbuka lebar, ada yang bibir sedikit terbuka seperti ingin minta tolong terakhir. Tapi semua sudah diam selamanya dalam dingin. Di tengah ruang, polisi menemukan banyak barang bukti aneh. Kotak obat penenang impor dari luar negeri, jarum suntik, sarung tangan medis berserakan. Di sudut gelap masih ada kotak karton bertulisan Cina. Di dalam ada tas berisi alat bedah setengah pakai. Bukti-bukti ini semakin menegaskan ini bukan sekadar perdagangan manusia, tapi mengarah ke rencana mengerikan lebih dari itu, perdagangan organ. Para penyidik berpengalaman pun tercekat melihat tempat kejadian. Ada korban masih memakai kalung perak, anting murah, satu tangan kaku menggenggam kain kecil, mungkin petunjuk terakhir sebelum jatuh. Gambar itu seperti pisau menusuk hati, mengingatkan bahwa di balik angka mayat ada nyawa manusia sungguhan dengan keluarga, harapan, mimpi yang terputus. Saat kapal bersandar di pelabuhan Batam, pagar keamanan ditegakkan ketat. Setiap mayat dibawa keluar dengan tandu, ditutup kain putih tapi tak bisa sembunyikan bekas luka dan dingin menyedihkan. Warga sekitar semakin membeku. Banyak yang tak percaya mata sendiri. Kapal nelayan yang dikira angkut hasil laut ternyata jadi kulkas kematian. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban meninggal sekitar 5-7 hari sebelum ditemukan. Penyebab utama sesak napas, dehidrasi, dikombinasi efek obat penenang dosis tinggi. Setelah mati, pelaku pakai es beku untuk awetkan mayat, jaga kondisi beku, tunggu hari serah terima. Tempat kejadian itu tak hanya mengerikan karena jumlah korban, tapi juga karena dinginnya perhitungan kriminal. Anggap manusia seperti barang, simpan dalam es seperti ikan tunggu dijual. Di Rumah Sakit Umum Batam, pagi tanggal 8 September tahun 2023, 11 mayat dipindah ke ruang dingin untuk identifikasi. Suasana duka menyelimuti di luar pintu. Banyak keluarga dengan anak perempuan hilang menunggu cemas. Penyidik bekerja sama dengan Institut Forensik melakukan pengambilan sidik jari, ADN, dan bandingkan data. Di sesi awal, beberapa hasil membuat petugas langsung terkejut. Korban pertama diidentifikasi adalah Siti Rahayu, 22 tahun, asal Medan, Sumatera Utara. Keluarga bilang Rahayu hilang kontak sejak akhir Juli tahun 2023. Setelah beritahu keluarga dapat tawaran kerja gaji tinggi di Batam dari teman, hari gadis itu tinggalkan kampung halaman. Tak ada yang sangka itu hari terakhir mereka lihat anaknya. Selanjutnya adalah Dewi Sari, 25 tahun dari Palembang. Dewi dulu kerja sebagai pelayan di kafe karaoke. Kondisi sulit, pernah dijanjikan perempuan asing bawa ke Malaysia, kerja di restoran dengan gaji 5 kali lipat. Keluarga sudah lapor hilang lebih dari 1 bulan. Identitas korban lain perlahan terungkap. Mereka semua perempuan muda usia 18 sampai 30. Ada yang baru berhenti, ada yang menganggur, ada yang baru cerai. Kondisi sulit, mudah jadi mangsa janji kerja ringan gaji tinggi. Kesamaan mereka hilang mendadak antara Juni sampai Agustus tahun 2023. Banyak keluarga pernah cari mati-matian, tempel poster di mana-mana, bahkan posting di media sosial minta tolong. Dan sekarang mereka berdiri terisak di koridor rumah mayat, harapan tipis tapi gemetar, takut hal terburuk. Saat kain putih dibuka satu persatu, tangis pilu bergema di ruang dingin.
Seorang ibu ambruk saat kenali gelang perak bertuliskan ibu sayang anak di tangan anak perempuannya 19 tahun. Seorang ayah tua gemetar. Tangan tak henti sentuh bekas luka kecil di dagu anaknya untuk konfirmasi. Ada keluarga karena belum yakin lewat foto minta ambil sampel ADN. Dari penyidik, petugas terus catat, kumpul keterangan dari keluarga. Informasi perlahan terhubung jadi gambar gelap. Gadis-gadis muda ditipu dengan modus kerja ringan gaji tinggi, dijanji jemput di pelabuhan lalu hilang tanpa jejak. Dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Lampung, mereka dikumpul bawa ke Batam lalu naik kapal ke laut. Satu detail buat penyidik perhatian khusus. Di banyak keterangan keluarga disebut perempuan paruh baya yang sering berperan sebagai perantara, janji bawa gadis-gadis ke Malaysia kerja halal. Perempuan ini muncul di banyak daerah berbeda, lalu hilang begitu gadis-gadis pergi. Semakin diselidiki, petunjuk semakin terbuka. Ini bukan kejadian acak, tapi mata rantai jaringan perdagangan manusia lintas negara. Dan 11 gadis sial itu, bukti hidup dan menyakitkan paling menuduh kejahatan dingin, hitung-hitungan sampai detail terkecil. Sore hari itu, seluruh berkas identifikasi dibuat daftar. Nama usia asal tiap korban muncul di tabel statistik, tapi di balik itu 11 keluarga hancur, 11 hidup berhenti di masa muda. Sore tanggal 8 September tahun 2023. Setelah pindah 11 mayat ke rumah mayat untuk simpan, penyidik mulai interogasi 3 tersangka yang ditangkap di kapal nelayan. Identitas dikonfirmasi termasuk Budi Santoso 42 tahun. Asal Batam, Kapten Kapal, Ahmad Yusuf 37 tahun, dari Pekanbaru, Kepala Mesin, dan Joko Susanto, 28 tahun, dari Lampung, awak pembantu ruang. Di ruang interogasi, wajah ketiganya pucat, mata menghindar, suara pelan. Awalnya mereka berbelit bilang hanya disewa angkut barang dari pelabuhan Batam ke perairan internasional, tak tahu itu mayat. Tapi bukti dari kapal langsung bantah semua keterangan bohong itu. Di ruang kapal, selain mayat korban, petugas sita koper berisi 15 paspor palsu, 30 kartu identitas info salah. Barang medis termasuk jarum suntik, botol obat penenang, sarung tangan karet plus alat bedah kasar, masih ada darah kering. Khusus, ponsel dari Kapten Budi, catat banyak pesan dari nomor asing kode wilayah perbatasan Cina. Isi tentang serah barang tepat waktu, cukup jumlah. Di hadapan bukti, tersangka perlahan ungkap kebenaran. Budi akui dulu nelayan rugi besar, didekati perempuan bernama Aminah, lalu disewa angkut pekerja gelap ke Cina. Tiap trip sukses, dia dapat 200 juta rupiah. Uang besar belum pernah. Awalnya Budi pikir hanya selundup manusia, tapi saat lihat gadis-gadis dikurung di ruang suntik obat bius lalu lemas, dia baru samar paham kenyataan. Ahmad dan Joko akui langsung terlibat kendali gadis-gadis saat mereka lawan. Keterangan Ahmad yang menjijikan buat banyak penyidik terkejut. Ada beberapa yang nangis, pukul pintu ruang minta napas. Kami tahan kuat, suntik tambah obat. Setelah lihat mereka diam tak gerak lagi, kami tahu sudah mati. Saat itu Budi bilang masukin kantong beku es sampai tujuan mereka urus sendiri. Detail itu cocok hasil forensik. Korban mati utama karena sesak dan overdosis obat penenang. Setelah mati, mayat dibungkus nilon. Tumpuk es beku untuk awet seperti barang perlu jaga kondisi. Penting, di keterangan, tersangka sering sebut nama Kak Aminah, perempuan perantara. Menurut deskripsi, Aminah sekitar lebih 40 tahun, sering pakai baju modis. Naik mobil, suka muncul di kafe, karaoke, dan kawasan industri, rekrut gadis muda ringan hati. Aminah langsung transaksi dengan Budi. Bayar muka, tunjuk rute, dan pesan kalau ada yang mati tetap beku es di sana mereka terima. Semakin akui, potret jaringan semakin jelas. Bukan hanya pelaku angkut langsung, tapi sistem perantara spesialis buru. Kumpul orang, buat dokumen palsu dan naikkan ke kapal. Pesan, panggilan, dan berkas sita jadi mata rantai penting lacak bos sebenarnya. Saat ditanya menyesal atau tidak, Joko tunduk, suara gemetar. Awalnya pikir hanya bawa orang lintas laut, tapi saat lihat mereka mati pelan di ruang,
Banyak yang mata terbuka lebar lihat. Saya trauma tapi takut mundur kena bunuh jadi tetap tutup mata ikut. Keterangan itu tak bisa hapus kejahatan. Petunjuk di kapal nelayan kematian itu, tunjuk esensi ini mata rantai di jaringan perdagangan manusia dan organ lintas negara. Tanggal 9 September tahun 2023, hanya 2 hari setelah temukan kapal nelayan kematian, penyidikan diperluas darurat. Semua petunjuk arah ke nama misterius perempuan yang disebut Kapten Budi dan kawan di keterangan. Dari data ponsel sita, tim teknis kriminal lacak puluhan panggilan dari nomor seluler daftar pakai dokumen palsu. Tapi lewat posisi, nomor itu sering aktif di area Batam, Kepulauan Riau, tempat banyak titik hiburan rumit. Tim tugas langsung sebar verifikasi. Saat saring, polisi temukan perempuan lebih 40 tahun nama asli Siti Aminah, domisili tetap di Pekanbaru tapi tinggal lama di Batam. Berkas tunjuk Aminah pernah punya catatan kriminal soal perjodohan ilegal, pernah bawa perempuan Indonesia ke Cina jual. Setelah jalani hukuman, dia hilang sementara lalu balik dengan hidup mewah. Rumah pribadi bagus, mobil mahal tapi tak kerja tetap. Info ini cocok mencurigakan dengan deskripsi dari tersangka di kapal. Penyidik nilai Aminah kaki tangan penting di jaringan perdagangan manusia lintas negara. Saat pantau diam-diam, tim rekam Aminah sering ke kafe karaoke, bar, penginapan di area Batam dan Tanjung Pinang. Di sana, dia dekati gadis muda pelayan. Janji kerja gaji tinggi di seberang perbatasan. Dengan lidah manis, Aminah mudah ambil kepercayaan. Bahkan janji urus semua biaya dokumen. Tanggal 10 September tahun 2023, satu tim detektif ikuti Aminah ke penginapan di daerah Tanjung Pinang, Kota Batam. Di sana, Aminah ketemu 2 pria asing. Kamera keamanan rekam, ketiganya tukar cepat lalu pindah tas besar ke mobil. Saat cek gambar, polisi konfirmasi di tas ada banyak dokumen identitas palsu cocok jenis sita di kapal nelayan. Bukti semakin kuat, tim kasus putuskan operasi tangkap. Tapi Aminah licik, ganti tempat tinggal terus. Bahkan pakai orang lain nama untuk sewa rumah, sewa mobil hindari deteksi. Tiap rasakan diikuti langsung hilang seminggu. Di rapat darurat, penyidik tekankan kalau tak tangkap Aminah, kita tak bisa basmi akar jaringan, karena Aminah jembatan langsung antara kontak dalam negeri dan organisasi di seberang perbatasan. Akhirnya pakai metode khusus. Polisi tiba-tiba temukan Aminah muncul di hotel pinggir laut Tanjung Pinang. Malam itu juga, tim detektif perintah kepung, kerjasama polisi lokal cek administratif. Saat pintu kamar dibuka, Aminah terkejut tak sempat bereaksi. Di koper tempat, polisi sita hampir 500 juta rupiah tunai, puluhan dokumen palsu plus ponsel simpan banyak pesan tukar dengan pelaku seberang perbatasan. Di kantor polisi, Aminah awalnya tenang tolak semua tuduhan. Bilang hanya layanan bantu bawa orang ke luar negeri. Tapi saat penyidik tunjuk gambar kamera, data pesan dan keterangan Kapten Budi, wajahnya berubah. Satu penyidik cerita ulang. Aminah lihat kami, mata dingin. Dia akui sudah banyak kali kumpul gadis muda dari Provinsi Sumatera Utara dan Selatan serah ke pelaku angkut untuk bawa ke laut. Balas tiap kepala dia dapat 30-50 juta rupiah. Uang itu menurut Aminah tak seberapa dibanding untung jaringan. Keterangan itu buka kebenaran kejam. Manusia jadi barang, dihargai per nyawa, tukar seperti benda mati. Dan Aminah, yang pernah perempuan, justru langsung dorong banyak gadis lain ke neraka. Jaringan perdagangan manusia kini perlahan terlihat, tapi di balik Aminah, masih ada bos besar di seberang perbatasan. Pelaku siap jual beli nyawa tukar untung raksasa. Tanggal 13 September tahun 2023, setelah tangkap Siti Aminah beserta barang bukti, tim kasus rapat darurat di Kepolisian Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen penyidikan tunjuk Aminah hanya mata rantai tengah, di belakang ada jaringan perdagangan manusia raksasa dengan pusat di Cina. Khusus pesan di ponsel Aminah ungkap figur kode nama Akai pelaku atur terima barang di seberang perbatasan. Baris dingin jelas, satu orang kali ini harus utuh, jangan rusak, kami bayar setelah serah.
seolah nyawa manusia hanya barang beku. Dihadapi sifat sangat serius, Kementerian Hukum Indonesia langsung instruksikan kerjasama dengan polisi Cina lewat saluran panas kerjasama internasional. Pihak sana konfirmasi di beberapa area perbatasan Guangxi pernah ada tanda mencurigakan terkait fasilitas medis ilegal spesialis jual organ. Sementara di Indonesia, tim detektif terus perluas penyidikan. Puluhan kaki tangan dalam negeri dipanggil kerja. Banyak gadis pernah lolos rayuan Aminah juga lapor. Cerita cara dia dekati, janji kerja gaji tinggi, bahkan tunjuk foto palsu restoran hotel di sana sebagai bukti. Paralel dengan penyidikan, polisi Indonesia kerjasama erat dengan polisi laut. Tambah banyak pos cek, ketat rute pelayaran. Info dari basis bilang, jaringan ini pernah setidaknya 5 kali lolos, bawa sekitar 40 sampai 50 perempuan keluar wilayah Indonesia. Perjalanan itu sekarang tak tahu berapa korban masih hidup. Tanggal 16 September tahun 2023 dari info pihak Cina, tim kasus konfirmasi Akai sebenarnya Zhang Kaichao, 46 tahun, orang Guangxi, pernah punya catatan kriminal perdagangan manusia, lalu pindah aktif bawah tanah di bidang jual organ. Kaichao bos atur seluruh jaringan, langsung bayar Aminah dan kelompok Kapten Budi. Rencana tangkap lintas perbatasan digelar cepat. 2 tim khusus polisi Indonesia dikirim ke Cina kerjasama polisi lokal. Kerja berlangsung rahasia mutlak karena satu kesalahan kecil. Seluruh jaringan bisa hilang seketika tanggal 18 di gudang tua pinggir kota Dongxing. Detektif temukan banyak tanda mencurigakan. Kamera rahasia rekam gambar truk kecil angkut kotak dingin keluar masuk terus. Saat serbu cek, polisi Cina tangkap tangan kelompok anak buah Akai sedang angkut banyak kotak isi organ manusia awet dingin. Beberapa dokumen catat jelas tanggal terima barang dari pihak Indonesia. Hari sama, Zhang Kaichao ditangkap saat sembunyi di apartemen mewah di Dongxing. Dia coba hapus data ponsel, tapi petugas sempat sita komputer, buku catat beserta daftar puluhan korban pernah transaksi. Info tangkap langsung diberitahu ke tim kasus Indonesia. Berita itu seperti cahaya tembus kegelapan suram. Seluruh mata rantai penting jaringan perdagangan manusia sudah terkunci tapi duka masih ada. Di papan penyidikan, angka lebih 60 perempuan hilang 2 tahun lalu di banyak provinsi Sumatera muncul dingin. Di antaranya 11 mayat di kapal nelayan hanya bagian atas gunung es. Tanggal 25 Desember tahun 2023. Di Pengadilan Negeri Batam, sidang awal kasus perdagangan manusia dan pembunuhan terkait kapal nelayan kematian yang guncang negeri resmi dimulai. Sejak pagi, ratusan warga, wartawan sudah hadir ikuti. Di luar pengadilan, banyak keluarga korban diam pegang foto almarhum mata merah. Di dingin akhir tahun di ruang sidang, 6 terdakwa dibawa ke depan. Siti Aminah, Kapten Budi Santoso, Kepala Mesin Ahmad Yusuf, Awak Joko Susanto, beserta 2 pelaku kaki tangan spesialis buat dokumen palsu. Semua tunduk diam di tengah amarah publik. Wakil jaksa baca dakwaan panjang lebih 30 menit, rekonstruksi seluruh proses kejahatan. Dari Aminah rayu gadis ringan hati, kumpul mereka, serah ke kelompok Budi, sampai tindak suntik obat. Kurung buat korban mati lalu beku es di ruang kapal tunggu hari serah. Tiap detail dibaca. Seluruh ruang bergema isak tangis. Saat ditanya Aminah tetap dingin akui tapi salahkan. Saya hanya pikir bahwa orang ke sana kerja tak sangka mereka mati. Saya juga diancam bunuh kalau tak lakukan. Alasan bohong itu semakin buat banyak orang marah. Satu hakim potong. Tegas. Terdakwa pernah punya catatan perdagangan manusia lalu ulangi dengan sifat sangat serius. Tak bisa bilang tak tahu saat terdakwa terima uang dan arahkan. Di bagian tanya, Kapten Budi tunduk akui salah, bilang karena untung besar jadi tutup mata lakukan. Ahmad dan Joko juga ulang pemandangan trauma saat tiap gadis jerit minta tolong. Keterangan itu buat banyak hadirin air mata jatuh. Seorang ibu jerit putus asa. Kenapa kalian anggap anak saya seperti kantong barang angkut begitu? Dia baru 19 tahun.
Wakil Jaksa usul hukuman berat hukuman mati untuk Siti Aminah dan Budi Santoso. Penjara seumur hidup untuk Ahmad Yusuf, 20 tahun penjara untuk Joko Susanto, beserta hukuman 12-15 tahun penjara untuk terdakwa lain. Setelah banyak hari sidang, sore tanggal 28 Desember tahun 2023, Majelis Hakim bacakan putusan. Suasana diam total, suara ketua bergema jelas. Siti Aminah hukuman mati atas perdagangan manusia dan pembunuhan. Budi Santoso hukuman mati atas pembunuhan. Ahmad Yusuf penjara seumur hidup, Joko Susanto 20 tahun penjara, dua terdakwa lain 12-15 tahun penjara. Begitu putusan dibaca tepuk tangan campur isak bergema. Banyak keluarga korban peluk erat foto almarhum, jerit duka tapi juga lega karena keadilan akhirnya ditegakkan. Sebaliknya, pelaku membeku. Aminah ambruk, tangan gemetar, mata hilang dingin biasa. Budi juga jatuh, wajah pucat tak ada darah. Semua paham, jalan kejahatan tutup dan hukuman mati harga akhir harus bayar. Sidang tutup dalam berat diam. Di luar, langit Batam hujan gerimis, tetes air seperti ingatkan darah 11 gadis sial sudah tumpah untuk bangunkan seluruh masyarakat. Keadilan sudah bicara, tapi duka akan terus melekat lama di hati yang tertinggal. Kisah ini mengajarkan kita nilai ketangguhan dalam menghadapi godaan hidup, bahwa keluarga dan kasih sayang adalah benteng terkuat melawan tipu daya dunia gelap. Jangan pernah abaikan suara hati saat janji terlalu indah, karena di balik itu bisa ada jurang maut. Mari kita lindungi satu sama lain, bangun masyarakat lebih waspada demi masa depan yang aman. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Tinggalkan komentar di bawah, like jika kalian terinspirasi, dan subscribe untuk lebih banyak kisah nyata yang mengguncang hati.